dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 15. Masa lalu Reno. Acara makan berlangsung hikmat, walau sesekali Ibu Sulis bercanda dan menceritakan sedikit tentang kehidupannya serta masa kecil Reno. Aku sesekali tertawa kecil, sedangkan Reno hanya bisa menunduk saat masa kecilnya diumbar Ibu Sulis ke kalangan publik. Hampir 30 menit kami berada di meja makan, hingga Bu Sulis mengajakku ke ruang tamu. Kediaman Bu Sulis benar-benar luas dan megah, hampir 3 kali lipat dari kediaman kami. Perabotnya pun serba super lengkap. Dengan asisten rumah tangga ada beberapa orang yang siap siaga saat dibutuhkan. Rini, kamu kerja di mana? Mata Pak Reno sekali lagi melotot ke arahku. Sepertinya dia tidak ingin aku jujur. Aku tidak mau menambah dosa lagi dengan membohongi perempuan sebaik Bu Sulis. Aku bekerja di kantor Pak Reno. Loh, kok panggil Bapak? Kalian ini pacaran gak sih? Terlihat Bu Sulis menautkan alisnya. Maaf, Rini sudah kebiasaan memanggil beliau seperti itu. Dan tidak etis rasanya jika seorang bawahan memanggil bosnya seperti teman sendiri. Ibu paham maksudmu. Ada kalanya kita harus memanggil atasan kita seperti itu, agar karyawan lain tidak merasa dibeda-bedakan. Tapi kita juga harus lihat tempat dan kondisinya. Kalau di rumah seperti ini, atau kalian lagi berdua, kamu boleh panggil Reno saja, tanpa diikuti Bapak. Apa kata orang-orang nanti jika kalian berada di restoran, kamu panggil Bapak pada Reno? Pasti anggapan orang di sana, Bapak dan anak lagi makan bareng. Ibu Sulis terbahak dengan ucapannya sendiri. Sepertinya dia sangat senang melihat Reno malu di depanku. Kenapa Reno terus yang jadi sasaran ibu? Kenapa bukan Rini saja? Sebenarnya Reno atau Rini di sini yang anak ibu? Wajah Reno cemberut, mirip kain yang sudah 3 dekade belum pernah tersentuh setrkaan. Rini sudah sempurna di mata ibu. Cantik, baik, serta sopan pula. Ibu bingung harus mulai dari mana. Ibu ini. Reno berdiri dan melangkah ke arah tangga. Ngambek, malu sama umur. Biarin. Apa Reno tidak bakalan marah bila ibu terus membuat Reno seperti itu? Mana mungkin dia marah. Ibu punya cara khusus buatnya agar dia bisa melupakan masa kelamnya. Sesaat Ibu Sulis menarik napas dalam-dalam, lalu kembali melanjutkan ceritanya. Reno adalah seorang duda. Dulu dia menikah dengan Meli karena perjodohan. Ayah Reno dan ayah Meli dulunya sahabatan, bahkan lebih dari itu. Mereka sepakat untuk menjodohkan Reno dan Meli. Walau saat itu Reno belum mau menikah dengan alasan kuliah. Beda halnya dengan Meli. Meli yang pertama kali melihat Reno sudah sangat tertarik hingga mendesak ayahnya agar segera melangsungkan pernikahan mereka. Karena merasa tidak enak pada Ramli, ibu dan almarhum terpaksa harus membujuk Reno. Awalnya Reno masih ngotot dan kami terus mendesaknya. Dan akhirnya dia mau. 3 tahun pernikahan berjalan, muncul gelagat aneh dari Meli. Bahkan keluarganya selalu menuntut agar Meli cepat hamil. Kami paham itu, karena Meli adalah anak tunggal. Tapi bagaimana dengan kami? Reno juga anak tunggal kami. Hari terus berlalu. Cekcok antara Reno dan Meli kian memanas dan merembet ke Ramli dan almarhum. Persahabatan yang dulunya terjalin baik, kini bak kapal yang dihempas gelombang dahsyat. Ramli menarik semua sahamnya di perusahaan kami, hingga badai krisis melanda. Mulai saat itu, almarhum mulai sakit-sakitan. Perusahaan yang tadinya goyah bertambah goyah, hingga hampir bangkrut. Terlihat air mata Bu Sulis menetes membentuk bola-bola kecil di atas lantai. Aku mendekat.
dan kuusap punggungnya untuk menetralkan perasaannya. Hampir 2 bulan di rumah sakit, ayah Reno meninggal. Reno semakin terguncang, mulai dari prahara perceraiannya hingga kepergian ayahnya menghadap sang kali. Reno kebanyakan mengurung diri di kamar. Sesekali saja dia bicara, itu pun hanya dengan ibu. Hari naas menguncang benar-benar melanda kehidupan kami. Rumah, barang-barang berharga, semuanya disita oleh bank. Jangankan Reno, ibu pun sangat rapuh saat itu. Hampir semua saudara ibu datangi untuk meminta bantuan. Tapi apa jawaban mereka? Tidak ada. Andai tidak mengingat Reno, mungkin ibu juga sudah menyusul almarhum. Ibu harus bangkit. Dengan hanya meratap, tidak akan mengubah keadaan. Sedikit demi sedikit, kuprioritaskan waktu ibu untuk Reno. Ibu mendekatinya dari hati. Ada ucapan ibu yang membuat jiwa Reno berkobar dan bangkit dari keterpurukan. Kalau kamu seperti ini terus, maka Meli dan keluarganya akan menertawai kita. Bangkit dan buktikan pada mereka kalau kamu bisa terlepas dari bayang-bayang kelam ini. Mulai hari itu, Reno mulai berubah. Pagi berangkat kerja, malam baru pulang. Itu pun kalau dia pulang. Ibu terkadang merasa khawatir padanya. Tapi Reno selalu bisa menenangkan ibu dan berkata, "Tenang, Reno akan baik-baik saja jika masih bisa melihat senyum ibu." Sesaat suasana hening. "Rini, berjanjilah pada ibu kalau Rini akan menjaga Reno apapun yang terjadi. Aku tahu kamu itu anak baik." Ibu titip Reno saat ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Rini akan usahakan sebisa Rini, tapi untuk janji mungkin Rini tidak bisa karena kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Aku tersenyum sembari mengelus punggung tangannya. Apa drama Koreanya sudah tamat? Dan siapa pemenangnya? Reno yang saat itu menuruni tangga. Dengan cepat, Bu Sulis mengusap air matanya. Sepertinya dia tidak ingin kalau Reno sampai tahu kalau dia sedang menangis. Tidak lama kemudian kami pamit. Ibu Sulis sepertinya tidak tega aku tinggalkan. "Ibu tenang saja, Rini akan sering kemari untuk menemani ibu ngobrol atau masak." Ku genggam kedua tangan perempuan perbaya itu saat aku hendak masuk ke dalam mobil. "Rini pandai masak?" "Jangan ditanya soal itu. Ibu pasti ketagihan dengan masakan Rini." Balasku tertawa hingga membuat Ibu Sulis ikut tertawa. "Terlalu pede. Ayo masuk, biar aku mengantarmu pulang. Rumah sendiri, tapi seperti rumah orang asing. Kamu ini tidak ada romantis-romantisnya pada perempuan. Pantas saja Meli meninggalkanmu." "Siapa bilang Reno tidak ada romantisnya, Bu?" Reno menarik tubuhku dan merangkulku. Aku gelapatan sendiri sembari memaksa diri tersenyum pada Bu Sulis. "Nah, begini baru ibu senang. Yang mati suri kini kembali hidup. Ibu salut padamu. Ternyata kamu masih bisa jadi Gatot Kaca, bukan Gatot Kacang." Aku sungguh tidak percaya kalau aku sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran kepura-puraan ini. Apa aku bisa lepas dari semua ini? Biar waktu yang akan menjawab. Kembali mobil melaju menuju ke arah rumahku. Sepanjang perjalanan, kami hanya diam. Aku tidak bisa berkata-kata. Mulutku seperti terkunci. "Bagaimana menurutmu tentang ibuku?" "Ibu Sulis baik. Aku tidak tega menyakitinya." "Kamu pikir aku tega?" "Semua ini aku lakukan agar ibuku tetap bersamaku. Aku ingin mengabdikan hidupku di sisa hidupnya." Aku sungguh bersimpati pada Pak Reno. Kasih sayang pada ibunya sungguh besar. Aku merasa malu sendiri. Ternyata apa yang kulakukan selama ini pada orang tuaku tidak ada artinya bila dibandingkan kasih sayang Pak Reno pada ibunya. "Rumahmu di mana?" Pak Reno memecah lamunanku. Pagar biru dengan terali besi berwarna biru tua. Mobil Pak Reno berhenti tepat di depan pintu pagar.
Terima kasih banyak atas tumpangannya. Bapak tidak ingin mampir sejenak? Ucapku saat sudah keluar dari dalam mobil. Kapan-kapan saja, aku tidak mau kalau sampai suamimu cemburu padaku. Syukurlah kalau Pak Reno mengerti keadaanku. Kalau begitu, aku permisi. Aku segera berbalik, lalu membuka pintu pagar. Tidak lama kemudian, mobil Pak Reno pergi. Sepeda motorku sudah ada di garasi berdampingan dengan mobil Mas Hendra. Pak Reno benar-benar menepati janjinya, menyuruh orang membawa sepeda motorku. Entah dari mana orang itu bisa mendapatkan informasi alamat rumahku. Sedikit demi sedikit kuputar kenop pintu. Terdengar suara Mas Hendra dan Dewi tertawa di ruang tamu. Entah apa yang mereka lakukan hingga bisa segembira itu. Saking penasarannya kupercepat langkah kakiku. Sebuah pemandangan yang tidak seharusnya aku lihat. Mohon untuk sejenak menyempatkan waktunya untuk berkomentar. Terima kasih.